Bahkan sholat di masjid saja, ada orang batuk sedikit di samping kita, kita langsung curiga, jangan-jangan ini penyebar virus. Banyak kesulitan. Kenapa? Karena salah satu penstabil kehidupan ini tidak berfungsi dengan baik. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakini wal fuqara. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap sesuatu, kata Nabi, ada kuncinya, dan kuncinya surga adalah cinta fakir miskin. Ma'asyiral muslimin, jadi kalau kita mudah di dalam meraih kesuksesan, kalau kita ingin diberi kemudahan dalam meraih apa yang kita inginkan, bahkan surga besok di akhirat, kata Nabi, kuncinya adalah cinta fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin adalah komponen terpenting dari tetap stabilnya kehidupan dunia ini, yaitu doanya fakir miskin. Kata Nabi, ad-doa daf'ul bala wal jalbur rizki. Doa itu bisa menahan bala dan memperlancar rezeki. Jadi di saat orang-orang fakir, orang-orang miskin mempergunakan senjata doanya, maka bala yang sudah dijadwalkan turun itu ditahan oleh doanya fakir miskin. Nah, di saat fakir miskin dikomersilkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang fakir miskin dijadikan alat bagi sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan dunia, mengatasnamakan fakir miskin, tapi keuntungannya diambil oleh pribadi yang bersangkutan, sehingga banyak terjadi kezaliman, ketidakadilan kepada fakir miskin. Akibat dari semua itu, saudara-saudara, maka bala yang sudah dijadwalkan turun tidak ada tamengnya. Ini sekarang yang terjadi di negara kita Indonesia. Banyak bencana, gempa bumi, banjir, kebakaran. Dan yang lebih parah lagi, bala itu adalah saling curiga mencurigai.
Dulu kalau kita ketemu dengan teman nyaman, kita ketemu dengan saudara rasanya sejuk, senang sekali. Tapi sekarang kalau kita ketemu dengan teman kita curiga, jangan-jangan ini teman punya virus. Bahkan sholat di masjid saja, ada orang batuk sedikit di samping kita, kita langsung curiga, jangan-jangan ini penyebar virus. Kekhawatiran di tengah masyarakat secara merata. Apa penyebabnya itu, saudara-saudara? Penyebabnya adalah karena kita tidak memperhatikan atau menzolimi fakir miskin. Sebagian orang menarik keuntungan mengatasnamakan fakir miskin. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci surga itu adalah cinta kepada fakir miskin. Ma'asyiral muslimin, orang-orang kaya, orang-orang yang berada, sulit rasanya masuk surga tanpa mendapat syafaatnya fakir miskin. Apa sih syafaatnya fakir miskin itu? Doanya. Ma'asyiral muslimin, jadi dunia ini tidak akan stabil, akan banyak goncangan, banyak masalah, banyak problem. Apa sebabnya? Karena doa fakir miskin itu sering gak enak. Karena dia sering dizolimi, akhirnya mintanya yang aneh-aneh. Coba, kalau kita mencintai fakir miskin, membantu fakir miskin, memberi solusi kepada fakir miskin, biar dia bisa hidup layak misalnya, insya Allah doa yang keluar baik dari para fakir miskin tadi, sehingga doa yang baik tadi akan naik ke langit. Dia akan jadi tameng bala yang sudah dijadwalkan turun, dan dia menjadi alat untuk mempercepat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahihu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idun anin nar. Orang dermawan, orang yang murah hati, orang yang suka memberikan kebahagiaan, kemudahan kepada orang lain, dekat dengan Allah. Jadi salah satu ciri-ciri kekasih Allah, wali Allah itu adalah memberi kemudahan kepada orang lain. Kalau yang punya ilmu, dermawan dengan ilmunya. Kalau punya harta kekayaan, duit, dermawan dengan duitnya. Yang punya kekuasaan, dermawan dengan perlindungannya. Dia tidak suka menindas golongan fakir miskin, tidak suka mengkomersilkan golongan fakir miskin, apalagi mengambil jatah fakir miskin. Sebab kalau fakir miskin ini berdoa, doanya kurang enak, karena dia dizolimi, karena dia ditindas, yakin maka akan banyak bala, banyak musibah, banyak kesulitan. Kenapa? Karena salah satu penstabil kehidupan ini tidak berfungsi dengan baik, yaitu doanya fakir miskin. Maka takutlah dengan doanya orang-orang yang dizolimi, takutlah dengan doanya para fuqara dan masakin. Jangan sampai mereka itu berdoa yang kurang baik, apalagi berdoa minta datangnya bala kepada seseorang. Itu akan sangat berbahaya sekali. Jadi salah satu ciri-cirinya orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, itu adalah dia suka memberi kemudahan kepada orang lain,
dengan kemampuan yang dia punya. Dan sebaliknya, ciri-ciri daripada musuh Allah itu adalah orang yang suka mempersulit orang lain dengan segala kemampuan yang ada padanya. Dia punya kemampuan di bidang ekonomi. Misalnya, dia persulit pedagang-pedagang kecil. Dia monopoli itu semua ekonomi. Semua dia pegang. Dia yang bikin, dia agennya. Dia juga pengecernya. Dan dia tidak beri kesempatan kepada orang lain untuk mencari nafkah. Dikuasai semua. Ini tanda-tanda musuh-musuh Allah. Jadi sistem kapitalis ya, itu adalah sistem musuh Allah. Masyarul muslimin yang berbahagia. Jadi oleh karena itu kita imbau kepada yang punya kemampuan. Apa kemampuan di bidang kekayaan, harta, pangkat, jabatan, penguasa, ilmu dan sebagainya. Dengan apa yang Allah beri kepada Anda, permudahlah orang lain. Jangan persulit orang lain. Salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah orang yang dizolimi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. As-sahihu qaribu minallah. Orang yang suka mempermudah orang lain dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Manusia akan mendoakannya, akan membantunya, akan merindukan kehadirannya. Kenapa? Karena manusia suka sama orang yang beri kemudahan kepada orang lain. Sebaliknya, orang yang suka mempersulit orang lain dengan apa yang dia punya, dia akan selalu dimusuhi oleh manusia. Dia akan selalu dapat kiriman doa-doa jelek dari orang-orang yang disakitinya, dari orang-orang yang dizoliminya. Masyarul muslimin, orang yang beruntung, orang yang paling beruntung besok di akhirat adalah orang yang paling banyak dizolimi di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang dizolimi, yang dikriminalisasi, yang diperlakukan tidak adil, Anda tidak usah bersedih hati. Karena orang yang paling beruntung besok di akhirat adalah orang yang paling banyak dizolimi di dunia. Dan orang yang paling celaka, yang paling susah, yang paling berat azabnya besok di akhirat adalah orang yang banyak menzolimi orang lain. Makanya hati-hati. Setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Setiap perbuatan akan diterima akibatnya oleh yang berbuat. Maka pikir dulu sebelum melakukan satu perbuatan. Karena hidup ini bukan hanya di dunia saja, tapi ada kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, lebih hebat besok di akhirat.